Buat kita yang saat ini tuh sedang cari proyektor terjangkau, namun tetap punya sederet fitur yang bisa mendukung kebutuhan multimedia kita, kali ini Pichel sepertinya punya satu rekomendasi nih yang cocok banget buat menjawab kebutuhan kalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel mau bahas lagi sebuah proyektor yaitu T21 Smart Android Proyektor. Proyektor ini tuh diklaim punya fitur multimedia yang banyak, namun masih terjangkau secara budget. Kita akan bahas nanti dari packaging, desain, hingga gimana performanya. Jadi stay tune ya guys. Untuk penampakan kotak penjualannya, ini tuh didominasi oleh warna putih. Di bagian depan hanya terdapat tulisan LED portable serta tulisan Full HD Intelligent Projector dan juga penampakan produknya itu sendiri. Di bagian belakang pun juga dengan penampakan produk yang hampir sama. Dan paling berbeda cuma ada di sebelah kiri di mana terdapat dua model, yaitu yang warna yang ditawarkan hitam ataupun yang putih. Serta di sebelah kanan kotaknya ini baru terdapat gambar produk beserta juga dengan fitur-fitur unggulannya. Kalau untuk paket penjualannya sih produknya ini tuh terdiri atas satu unit proyektornya itu sendiri dan satu kotak yang berisi kabel power, satu kabel HDMI kepada HDMI sepanjang 1 meter, satu remote control beserta dengan dua buah baterai A3, dan satu kertas manual. Urusan desain proyektor ini tuh didominasi juga dengan warna putih di sekujur bodinya. Dimensinya ini sendiri adalah 24,2 x 19,1 cm dan ketebalan 9,2 cm serta berat 1,6 kg. Sehingga proyektor ini tuh tergolong compact dan juga mudah untuk kita bawa kemana-mana. Mulai dari depan ini terdapat lensa output proyektor di bagian kiri beserta dengan sebuah infrared receiver di bagian kanannya. Sedangkan untuk sisi kiri proyektor ini hanya terdapat knob pengaturan untuk fokus lensa outputnya beserta dengan port untuk kabel power. Dan di bagian belakang proyektornya juga terdapat cuma polos aja sih sebenarnya, yaitu hanya ada infrared receiver di bagian kiri atasnya. Port-port inputnya tuh nanti baru tersedia di sisi kanan dari proyektornya, di mana secara input sih ini beragam pilihannya, yaitu ada dua buah port HDMI 1.4, dua port USB Type-A 2.0, satu port AV output 3,5 mm, dan satu port audio output 3,5 mm. Nah, untuk kendali proyektornya sendiri ini disediakan di bagian atas, yaitu dengan sederet tombol yang touch kapasitif, sehingga kita hanya cukup sentuh aja sedikit untuk mengoperasikan tombolnya. Mulai dari kiri ada tombol menu, input select, D-pad beserta dengan tombol OK di tengah-tengahnya, dan ada tombol back dan juga tombol power. Nggak lupa juga nih, ada LED indikator di bagian atas dari tombol power yang akan menyala berwarna merah saat sedang standby, dan akan berwarna hijau saat sedang aktif. Selanjutnya untuk di sisi bawah, ini terdapat 4 buah kaki karet dan juga sebuah lubang untuk bisa kita pasangkan kepada tripod. Namun sayangnya di bagian bawah ini tuh nggak ada pengaturan terintegrasi untuk kita bisa mengatur ketinggian dari proyektornya. Sehingga kita harus cari ganjelan manual nih kalau kita mau arahin proyektornya agak sedikit ke atas. Dan urusan pendinginan, proyektor ini sendiri disupport dengan dua buah kipas, yaitu yang ada di belakang untuk aliran udara segar dari luar, dan juga nanti udara panas akan dikeluarkan dari sisi sebelah kiri proyektornya oleh kipas yang kedua. Selanjutnya di bagian fitur, proyektor ini sendiri tuh adalah smart proyektor karena memang sudah ada Android TV OS 9.0. Menunya sendiri sih sudah ditimpa ya dengan launcher bawaan dari proyektornya. Dan untuk spesifikasi pun, proyektor ini dilengkapi dengan CPU quad-core ARM Cortex A53 dengan frekuensi minimal 900 MHz dan juga maksimal 1,55 GHz. Dan ada juga GPU ARM Mali G31. Untuk RAM-nya sendiri ini hanya tersedia 1 GB dan juga ROM-nya sendiri adalah 8 GB yang tinggal tersisa 3,4 GB. Sedangkan untuk networking, proyektor ini sendiri sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth versi 4.2. Balik kepada main menunya, secara tampilan menunya sendiri tergolong simple lah ya. Kita akan disuguhkan dengan kotak-kotak untuk menjalankan aplikasi beserta dengan pilihan pergantian input. Kalau kita mau ganti wallpapernya pun juga dimungkinkan dengan cara memilih menu wallpaper di bagian kiri atas. Nanti akan ada nih 24 pilihan wallpaper default yang bisa kita pilih, ataupun kalau misalnya kita mau colokan kepada flash disk, ini bisa juga kalau misalnya kita mau pakai gambar lain yang mungkin kita inginkan. Karena memang basisnya ini adalah Android TV OS, sehingga dalam urusan multimedia pun kita bisa langsung menikmati konten ataupun beberapa aplikasi bawaan, seperti contohnya dari YouTube ataupun juga Netflix. Ataupun kalau memang kita mau di luar dari aplikasi ini, kita bisa juga kalau kita download aplikasi tambahan via Play Store-nya.
Nanti kalau udah capek nonton juga, ya kita tinggal download aja beberapa game ataupun aplikasi-aplikasi lain untuk selingan hiburan di rumah. Tapi perhatikan juga ya guys, free space-nya. Jadi jangan sampai nanti penuh gitu, biar nggak nge-lag proyektornya. Selebihnya sih ada fitur untuk casting dari HP kita, baik Android ataupun iOS, yang mudah banget, asalkan kita berada di jaringan Wi-Fi yang sama. Untuk kualitas proyektornya sendiri, ini tuh diklaim bisa menampilkan resolusi hingga Full HD. Dan untuk brightness-nya sendiri ini sih tergolong cukup rendah ya, yaitu di 250 ANSI lumens. Sehingga pastikan kita pergunakan dalam ruangan yang minim cahaya, biar tampilan dari proyektornya ini lebih efektif. Kalau untuk urusan ukuran layar, maka proyektor ini sendiri memiliki support ukuran mulai dari 30 hingga ke 120 inci. Dan untuk jarak 30 inci sendiri ini bisa dicapai dengan jarak 1 meter dari tembok, atau kalau kita mau maksimal hingga 120 inci, maka dibutuhkan jarak 4 meter. Dan oleh karena tidak ada zoom secara optikal, maka kita harus adjust manual nih untuk jarak proyektor kepada dindingnya. Untuk mengendalikan proyektor ini, nanti kita punya beberapa opsi. Pertama, kita bisa pakai kendali di bodi proyektornya. Kedua, kita bisa pakai remote control bawaan. Dan ketiga, bisa kita colokkan dengan keyboard ataupun mouse biasa via port USB di sisi kanan dari proyektornya. Atau kalau misalnya nggak cukup juga, ada opsi keempat yaitu bisa kita colokkan kepada joystick ataupun keyboard Bluetooth. Tapi ingat ya, kita wajib pairing dulu device-nya. Dan untuk audio, proyektor ini sendiri juga dilengkapi dengan sebuah speaker yang memiliki daya 3 watt di bagian belakang. Suara yang dihasilkannya pun cukup kencang dan Pichel bisa bilang nggak cuma sekedar ala kadarnya lah. Karena pada waktu kita tes di volume maksimal, speaker ini dapat menghasilkan suara rata di 86,1 desibel dengan maksimum hingga menyentuh 94,6 desibel. Kalaupun memang kita rasa kurang puas dengan kualitas speakernya, kita nggak usah khawatir karena tinggal colokin aja ke speaker kita via port 3,5 mm-nya. Buat kita yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara dari T21 Smart Android Projector. Check this out. Urusan kebutuhan daya, proyektor ini sendiri tuh membutuhkan daya listrik sebesar 90 watt saat pemakaian. Dan sayangnya tidak disediakan pengaturan untuk kayak mode eco ataupun menu power saving. Sedangkan untuk umur lampunya sendiri ini memang diklaim dapat bertahan selama 25.000 jam, yang kita pun juga nggak bisa buktikan klaimnya. Jadi terserah, take it for granted. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, T21 Smart Android Projector ini merupakan sebuah proyektor mini yang punya banyak fitur-fitur menarik, ditambah dengan fleksibilitas dengan adanya Android sebagai operating systemnya. Secara internal sih sudah lebih dari cukup, walaupun keterbatasan ada di RAM dan juga internal storage-nya. Namun untuk tingkat kecerahan layarnya memang juga butuh ruangan yang minim cahaya banget biar maksimal pemakaiannya. Untuk pemakaian sehari-hari buat dipakai nonton YouTube, Disney+, WeTV, ataupun View bakal lebih lega sih memang. Ataupun mungkin buat kita yang memang nggak terlalu suka nonton, bisa juga main game-game ringan ataupun game emulator. Untuk harganya, proyektor ini sendiri dibanderol dengan harga 2 juta saat video ini Pichel buat. Harga yang tergolong terjangkau, apalagi buat kita yang memang mepet budgetnya buat beli proyektor. Tapi di sisi lain kita tetap butuh banyak fitur multimedia. Dan buat kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Ini lucu sih, mungil.